Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andai dalam video tutorial membuat tabel sederhana menggunakan Microsoft Excel. Baik teman-teman, mula-mula kita buka satu halaman di Microsoft Excel. Ya, di sini saya akan memulai dari sel B3. Pertama yang akan saya buat adalah tabel produk. Jadi di dalam tabel produk itu ada beberapa kolom yang umumnya dicantumkan dalam tabel ya. Sama pastinya adalah nomor urut, kemudian tanggal pembelian, kemudian nama produk, kemudian satuan, kemudian harga perolehan, kemudian jumlah barang, dan nilai stok dalam rupiah. Ya, kemudian kita rapikan. Seperti ini ya. Kemudian kita atur jaraknya. Di sini kita buat jadi rough text supaya dia tampilannya akan menyusun ke bawah ya. Untuk yang tidak cukup satu sel bisa kita ya, jadi akan tampil seperti ini. Nama produk biasanya panjang, kemudian satuan, harga perolehan, jumlah nih biasa kita buat sama saja ya sampai ke stok ya, stok rupiah ya. Nah, kemudian kita siapkan di sini untuk nilai total ya. Ini satu contoh ya. Maaf, ini kita mundurkan di sini ya, kita mundur. Nah, jadi tanggal kita sesuaikan, formatnya adalah short date ya. Date. Kita mungkin perlu membedakan nih posisi dari tulisan ya, untuk yang nama header atau nama kolom ini dengan isian datanya. Isian datanya kita di sini posisinya align-nya top, kemudian ada yang di pinggir juga ya. Untuk yang tanggal kita buat dia posisi di tengah, jumlah posisi di mulai harga perolehan, kemudian stok ini kita buat di pinggir ya. Nah, jadi sudah seperti ini ya posisi atau tampilan dari tabel sederhana ya. Kalau misalnya kita membuat ini untuk lebih memudahkan, nanti tentu akan kita tambah beberapa fungsi-fungsi ya. Misalnya untuk satuan, supaya kita tidak mengetik berulang-ulang, kita mungkin hanya perlu memilih. Di sini kita akan menggunakan fitur data validasi ya. Jadi kita siapkan di sini satuan ya, supaya sewaktu-waktu kalau kita ada penambahan jenis satuan atau nama satuan, kita tidak perlu mengubah langsung ke
dalam menu data validasinya ya. Nah, jadi menu data validasi itu supaya bisa fleksibel ya. Jadi di sini kita buat saja satuan, di bawahnya itu bisa buah, terus bungkus, bulan unit, lembar, frame, kotak, dan seterusnya ya. Nah, jadi ini akan menjadi acuan untuk data validasi. Itu kita buatkan dulu data validasinya di sini ya, di kolom satuan. Di sini kita cari tab data, kemudian cari lambang ini yang tulisannya data validasi ya. Nah, jadi data validasi kita klik, kemudian di any value kita ganti menjadi list. Nah, setelah itu baru kita klik kita arahkan ke strategi. Kita buat banyak ya sampai di sini ya, supaya nanti tinggal menambahkan isi yang di bagian ini saja ya. Kemudian kita oke. Kemudian kita kopikan ke seluruh baris yang ada. Nah, di sini sudah bisa terlihat ya. Nah, ada peluang kita tidak perlu mengetik lagi. Di sini kita sudah tinggal memilih. Nanti kalau misalnya ada yang baru kita bisa tambahkan di sini. Ya, ini kita pastikan ini. Ya, jadi kita tinggal membuat huruf ya. Nah, yang sesuai. Saya lebih menyukai misalnya yang ini ya, selera ya. Nah, tanggal pembelian tadi kan sudah kita ganti formatnya ya, jadi format date ya. Kita buat foto saja, misalnya nomor 1 itu pokoknya kita arahkan dulu pemomoran. Nomor 1 misalnya tanggal 1 bulan September tahun 2024. Nah, nama produknya misalnya di sini ada kertas APS 80 GSM. Satuannya apa? Orin di sini. Ya. Kemudian harga perolehan di sini kita, nah di sini kan belum ada formatnya nih. Harga perolehan kan kita maunya rupiah. Ya, kita tinggal klik di sini ya. Nah, kita pilih rupiah Indonesia. Itu juga dengan nilai top. Ya, karena dalam rupiah kita buat di sini rupiah Indonesia. Karena jumlah adalah number ya. Di sini kita pakai formatnya number. Jadi di sini. Jadi selain kita memilih menu ini, kita bisa klik kanan, kemudian format cell, ya supaya nanti kalau misalnya ada angka yang perlu pemisah, misalnya kayak gini, kita tinggal buat nih. Ya, kita hilangkan desimalnya. Ya, tidak. Nah, untuk satuan mungkin ya perlu kita rapikan juga ya, di tengah posisinya. Misalnya harga perolehan di sini satu rim itu misalnya 45.000. Ya, muncul ya sudah ya. Kemudian jumlahnya misalnya 5 rim. 5 rim. Perhatikan juga posisinya. Kemudian nilai stok ini kan harusnya otomatis ya muncul ya. Jadi kita tinggal membuat fungsi aritmatika seperti ini. Perkalian ya, sama dengan 5 dikali 45.000. Jadi nilainya 225.000. Terus kita copy ke bawah. Ya. Nah, di kolom total, di baris total ini, kemudian kita tambahkan, kita ketik saja, boleh kita klik di sini ya, langsung otomatis dia akan mengarah ya. Kita pastikan lihat birunya mengcover seluruh area ini, tinggal enter ya. Atau kita misalnya dengan cara sama dengan zoom, buka kurung, kemudian kita arahkan di sel paling atas, kemudian sampai batas akhir.
supaya dia tidak bergeser, kita kunci ya, kita kunci dengan menekan F4 ya. Jadi posisinya akan seperti ini ya, ada tanda dolar di antara huruf dan angka, nama sel ya, di kolom dan baris. Kita tinggal enter ya. Dengan tabel ini sudah kita bisa membuat inputan stok ya, sebagai awal dari mungkin kita akan membuat aplikasi atau laporan, dan kita sudah bisa mulai dengan cara yang seperti ini ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Bisa memanfaatkan bagaimana cara membuat tabel sederhana di Microsoft Excel ya. Tinggal ditambah ya, jadi tinggal kita nambah judul, misalnya daftar produk ya, tinggal dirapikan, bagian dari dekorasi saja ya, buat manager ya. Ya, sudah jadi ya. Kita beri nama sheetnya, klik 2 kali di namanya DB produk. Baik teman-teman, sekian video tutorial kita kali ini. Nantikan video-video menarik lainnya. Bila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silahkan DM saya atau follow saya di Instagram @andai801. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.